Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita Sari selaku host, dan di samping saya Arumi Salsabila sebagai narasumber utama yang mana akan menjelaskan mengenai jurnal kajian jurnalisme terakreditasi Sinta 4 yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran volume 1 nomor 1 2017 dengan judul jurnal Relasi Ruang Publik dan Pers menurut Habermas. Baiklah, langsung saja. Narasumber utama akan menjelaskan mengenai latar belakang dari jurnal Relasi Ruang Publik dan Pers menurut Habermas. Kepada narasumber disilahkan. Nah, relasi ruang publik dan pers menurut Habermas di sini diawali dengan istilah jurnalistik. Nah, istilah jurnalistik dalam bahasa Indonesia mengacu pada kata de jure dalam bahasa Prancis yang berarti kegiatan pencatatan sehari-hari. Nah, pencatatan tersebut berkaitan dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, memasuki era industrialisasi, terutama setelah ditemukannya mesin cetak, kegiatan pencatatan berlangsung dalam skala lebih besar dan cepat. Nah, kegiatan jurnalistik kemudian dikenal dengan nama pers. Kegiatan jurnalistik yang dikelola oleh pers bukan hanya sebagai kegiatan penyampaian informasi semata, tetapi dilengkapi dengan unsur bisnis dan persaingan antar lembaga. Nah, oleh karena itu, membludaknya berita dan berbagai informasi menandai zaman baru di era teknologi seperti adanya pos, telegram, telepon, radio, televisi maupun internet pada saat ini. Nah, pers itu sendiri sebagai lembaga publik tentu harus berperan aktif dalam membangun ruang publik yang sehat. Kemudian relasi antara ruang publik dan pers itu juga menjadi perhatian Habermas dalam karyanya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere tahun 1989, Habermas menganalisis bagaimana sih perkembangan pers terjadi seiring dengan perkembangan ruang publik. Nah, Habermas ini mengemukakan gagasannya tentang ruang publik politik, yakni momen yang demokratis dalam masyarakat modern sebagai fokus pemandu yang utama bagi upaya teoritis filosofinya. Nah, di dalam jurnal Relasi Ruang Publik dan Pers menurut Habermas ini yang ditulis oleh Yadi Supriyadi, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana dasar ontologi ruang publik menurut Habermas, kemudian yang kedua itu bagaimana sejarah ruang publik dan pers menurut Habermas, dan yang ketiga itu bagaimana konsep jurnalisme publik dalam pandangan Habermas. Dari 3 rumusan masalah tersebut, tolong Anda jelaskan lebih lanjut mengenai rumusan masalah tersebut. Oke. Nah, baiklah, saya akan membahas mengenai ketiga rumusan masalah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu istilah publik itu pada awalnya memiliki pengertian keningratan yang memperlihatkan hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh bangsawan. Nah, pengertian publik ini berkembang hingga ditemukannya pandangan hukum Romawi yang dengan tegas mendefinisikan publik sebagai kepentingan umum atau res publica. Nah, Habermas membagi ruang publik ke dalam 2 jenis, yaitu ruang publik politik dan ruang publik sastra. Nah, keberadaan kedua jenis ruang publik ini memiliki makna dan ciri yang sama, yaitu ruang tersebut dapat diakses semua orang, kemudian adanya kesetaraan, status sosial yang dikesampingkan, tumbuhnya aktivitas kritis publik, dan berkembangnya ruang publik ke arah komodifikasi. Nah, perkembangan ruang publik yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan literasi masyarakat, munculnya kegiatan jurnalistik pers di Eropa. Nah, kemudian kemunculan pers itu ditandai dengan 2 hal, yaitu kebutuhan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perdagangan atau komersial, dan kegiatan masyarakat dalam ruang publik sastra yang telah banyak menghasilkan berbagai terbitan seperti jurnal, pamflet, newsletter, atau newsbook. Nah, perkembangan ruang publik telah melahirkan kelas-kelas baru dalam masyarakat Eropa. Istilah bourgeois pun meluas tidak hanya sebatas mereka yang bergerak di dunia bisnis perdagangan, melainkan kelas menengah yang datang dari berbagai profesi. Nah, mereka inilah yang berkecimpung dalam ruang publik politik dan ruang publik sastra yang pada akhirnya menjadi embrio kemunculan pers. Nah, kemudian yang terakhir itu, jurnalisme publik memiliki beragam bentuk, diantaranya public journalism as journalism about the public, yaitu jurnalisme publik yang berupaya untuk mendorong keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan politik.
Nah, pers dalam hal ini mendorong masyarakat agar dapat terlibat dalam segala urusan publik sehingga segala keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui proses demokrasi deliberatif. Sementara itu, bentuk public journalism as journalism with the public dimaknai sebagai bentuk jurnalisme publik yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif, baik itu dalam proses pembuatan berita maupun dalam rangka membangun kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah atau dalam rangka mencapai target-target yang masyarakat inginkan. Oke, baiklah, itulah pembahasan mengenai jurnal yang ditulis oleh Yadi Supriyadi mengenai relasi ruang publik dan pers menurut Habermas ini. Saya kembalikan kepada host. Nah, baiklah kepada narasumber utama yang telah menjelaskan mengenai rumusan masalah. Dan selanjutnya yang saya ingin tanyakan yakni di dalam jurnal yang ditulis Yadi Supriyadi, metode apakah yang dipakai dalam penelitian ini? Oke, baiklah, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan jenis penelitian deskriptif interpretif. Nah, di dalam penelitian ini, sudut pandang Habermas digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Nah, sumber data pada penelitian ini adalah kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Habermas itu sendiri yang langsung berhubungan dengan objek penelitian, antara lain The Structural Transformation of the Public Sphere. Sedangkan literatur sekunder yang digunakan adalah literatur yang mengkaji pemikiran Habermas. Salah satunya karya trilogi F. Budi Hadirman, yaitu Kritik Ideologi Menuju Masyarakat Komunikatif dan Demokratif Liberatif. Terima kasih. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Saya Irma Yunita Sari selaku host. Dan saya Arumi Salsabila sebagai narasumber utama. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.